...2024 ke belakang itu menjadi tahun terberat buat Alkadu, di mana semua jenis pupuk dan semua jenis merek pupuk sudah kita coba. Karena untuk saat ini di Indonesia belum ada yang spesifik untuk durian. Ya, hambatan awal saya cuma di air ya. Di air hambatan awal. Karena ini bukit, di sini sumber airnya nggak ada. Makanya kita di sini kan cuma ngebor ya. Sumur bor. Di sini ada 4 titik. Penduga jam mencukupi untuk 22 hektar. Soalnya itu masih harus punya air lebih banyak lagi. Karena yang namanya pohon buah tahunan itu ketika curah hujan tinggi, tingkat kesulitan sangat besar. Tapi kalau sedang kemarau bukan tidak ada, tetap aja karena yang namanya kemarau kan kekurangan air, berarti kita harus setelkan di persiapan untuk fertigasi atau irigasi penyiraman. Gitu. Terus kenapa mungkin ada teman-teman yang mengira wah ini durian bisa mahal seperti ini gitu kan? Kenapa gitu? Karena setelah berbuah tuh kita dihantui kematian. 50-50 antara bertahan hidup atau mati. Gitu kan, makanya wajar untuk harga durian premium itu lebih mahal dibanding dengan durian lokal gitu. Emang berat sih berkebun durian. Satu, dari penik yang mahal. Dua, kita nggak tahu ilmunya kayak gimana. Soalnya kan masih di tetangga sana yang berkebun durian. Tanaman durian itu wajib bertambah tinggi 20 cm dalam waktu minimal 3 bulan. Jadi ketika ingin dibuahkan dalam waktu 3 atau 4 tahun, per 3 bulan itu pohon durian jangan kurang dari 20 cm pertambahan tingginya. Perkenalkan, nama saya Arianto, usia 33 tahun, posisi di Alkadu sebagai owner kebun durian Alkadu. Memperkenalkan diri, saya Kang Naim ya. Di sini saya sebagai kepala kebun. Nama saya Durian Mehong, Alkadu Tasikmalaya. Di sini saya sebagai brand ambasadornya Alkadu. Awal mula bertani durian itu tahun 2020 di saat orang lain COVID karantina di rumah sakit. Saya karantina di kebun. Sampai 2025 kita bisa memetik hasil panen durian premium di Kota Tasikmalaya gitu. Awalnya saya beli tanah di sini sama owner, nggak langsung luas, cuma bertahap. Tahapan pertama kita beli di sini sekitar 300 bata. Kalau dikatakanlah 4.200 meter. Waktu itu 2019 Kopita, yaitu punya rencana ngobrol ke saya, beliin tanah lah untuk kandang ayam. Cuma waktu itu kan tapi ada pakan mata, harga jualnya murah. Dia memutuskan lagi, jangan dulu lah beternak ayam mah. Udahlah udah ditinggalin aja dulu gitu, cancel aja dulu. Udahlah kita coba nanam durian dulu. Akhirnya dia setuju, akhirnya kita nanam. Dari itu alhamdulillah ada progres, menambah semangat gitu, semangat untuk berkebun. Nah di situ kita belajar. Saya awalnya nggak ada basic ya, nggak ada basic sama sekali. Saya basicnya orang konveksi lah gitu. Misi kebun durian Alkadu didirikan ini ke depan untuk intinya memakmurkan para petani ya, khususnya untuk sektor durian. Makanya kita pelajari, bedah, dan sharing berbagi bagaimana caranya berkebun durian sampai sejauh ini untuk mencapai produk yang sangat menjanjikan. Ternyata memang berkebun durian itu mesti tuning sendiri gitu kan untuk pupuknya, dan jangan tergantung ke merek pupuk, tapi kita harus tahu kandungan pupuknya apa gitu. Nah, makanya kita pakai dari yang mereknya Jerman, kita pakai yang dari mereknya Eropa juga pakai gitu kan, yang dari Cina, yang dari lokal pun kita pakai gitu kan.
proses bibit dari nol tebar sampai siap dijual itu kita siapkan lahan untuk penebaran biji. Biji pun hasil pemilihan. Waktu musim durian lokal banyak, kita pilih biji itu minimal 150.000 satu kali datang biji. Sampai nunggu kecambah itu beberapa bulan, 1 sampai 1,5 bulan, maka kita akan lakukan opersak. Kemudian setelah itu kita lakukan okulasi, baik itu okulasi banyak ya metodenya. Ada okulasi sambung sisip, ada sambung ngata tunas, kemudian ada sambung pucuk. Nah, itu kita pakai dan alhasil sampai detik ini yang kita sampaikan bibit dari alkado itu bibit dari hasil okulasi mata tunas, karena tingkat pertumbuhannya seimbang, subur, kemudian kualitas hasil batang tunasnya pun sangat baik. Baik itu klon musangking maupun duri hitam, itu validitasnya jelas. Tidak harus yang berbuah, tidak harus yang belum berbuah. Gen tidak menurun, 90% pasti terbawa. Untuk varietas sekitar ada 7-8 varietas. Yang satu musangking, duri hitam, bawor, super tembaga, cumasi, super tembaga sama cumasi lokal punya Indonesia ya. Terus tupai king ada, Jack Sparrow ada lagi, D168 Mas Muarata. Inovasi yang diterapkan di kebun durian alkado khususnya untuk vertigasi atau saluran air penyiraman itu memakai beberapa metode. Sprinkle itu adalah penyiraman secara otomatis, tapi itu tidak efektif. Ketika kita riset beberapa tahun ke belakang, ada vertigasi manual atau semi otomatis. Semisal ada pohon besar, kecil, lebar, rapat atau apa kebutuhannya ya disesuaikan, maka si SDM tersebut akan menyesuaikan sambil menyiram. Dari kebutuhan si pohon tersebut akan beda-beda media tanam, otomatis kebutuhan akan beda-beda, batang, perakaran, kemudian dahan, daun dan lain sebagainya, sampai ke buah pun, sampai ketika berbunga pun ya. Jadi yang lebih maksimal itu adalah semi otomatis. Baik, seperti itu mungkin untuk vertigasi. Untuk edukasi sendiri, alhamdulillah di beberapa rekan-rekan kita kayak dari Lampung, terakhir itu dari Ciamis, dari Sukabumi, banyak yang magang di sini. Magang dulu misalkan sebulan, silahkan gitu kan, kita program magangnya gratis. Jadi setiap apa yang kita lakukan di kebun ini kita kasih tahu semua, kita open, kita nggak akan ada yang ditutup-tutupi, karena beberapa mungkin petani senior di durian masih ada yang menutupi SOP perawatan dan segala macamnya gitu kan. Kita mau open aja lah supaya Indonesia makin kuat dengan durian gitu. Hama alhamdulillah teratasi. Mungkin itu hama kita udah dijaga dari awal, pencegahannya udah dari awal. Ya ada juga sih 1-2 yang kenal, cuma kita lah teratasi. Itu wajar. Di angka 5% itu udah dikatakan wajar gitu. Soalnya makhluk hidup lah, kematian pasti ada, masalah pasti ada. Kalau hama, kalau menurut saya hama itu di durian itu kayak kutu-kutuan yang mengganggu daun, kayak lala, sama itu kan teratasi. Kalau penyakit, emang itu ibarat penyakit itu dari jamur, kan banyak jenis-jenis jamur ada yang ke daun, ada yang ke akar, ke batang gitu. Itu alhamdulillah teratasi karena kita di sini udah belajar cara mengatasi jamur di situ yang udah terkena itu, alhamdulillah teratasi. Nah, terus untuk SDM saya alhamdulillah gitu kan, nggak masuk jam 7 pulang jam 4. Karena kalau di durian itu ketika masuk jam 7 pulang jam 4, duriannya saya jamin tidak akan terlalu bagus. Karena apa gitu kan, hama itu kan tidak mengenal waktu. Kadang-kadang hama datangnya jam 5 gitu kan. Alhamdulillah SDM saya gitu kan, ketika ada serangan jam 5 sore pun, walaupun di luar jam kerja, mereka selalu melakukan tindakan pengobatan terhadap pohon durian.
Alhamdulillah mungkin setelah sekian banyak bercerita dengan para petani durian di wilayah Sumatera, Kalimantan, bahkan di daerah Jawa Timur gitu kan. Untuk Jawa Barat ini kita dimenangkan oleh SDM yang cukup berkualitas gitu kan. Terus jarak kita ke kota besar seperti Jabodetabek juga kan hanya memakan waktu sekitar 5 jam dan memungkinkan pasar kita di Jabodetabek itu sangat besar gitu kan. Gak mungkin kita kebun seluas ini kita harus pagar, tapi kita kan masih ada cara gitu, yaitu membagi juga, nanam juga di sini. Misalnya waktu itu nanam 40, ya juga belanjanya 80 pohon, yang 40 ditanam di sini, yang 40 dibagikan. Untuk pagar sosial sendiri sebetulnya tahun ini insya Allah kita akan bagi bibit 10.000 bibit. 10.000 bibit. Untuk jenis yang kita akan bagi adalah duri hitam. Dan alhamdulillah tetangga sekitar udah kita mulai bagi gitu kan. Satu rumah minimal 1 pohon durian. Harapan saya gitu kan ketika memang yang saya bagikan itu berbuah, minimal kan malingnya nggak ke kebun saya gitu loh. Jadi terpecah gitu kan malingnya gitu kan. Ya pagar sosial alhamdulillahnya untuk saat ini belum ada yang menyentuh untuk buah durian, nggak ada yang hilang satupun. Bahkan saung ini pun 6 bulan, baru 6 bulan ada yang nginep di sini gitu kan. Ya minimal ketika kurban kita adalah 1-2 ekor sapi membuat disembeli sama masyarakat. Terus yang kerja juga kan di sini masyarakat sekitar gitu kan. Terus ketika panen ya minimal kita ngasih tester lah ke mereka gitu kan, menjelaskan ini bahwa durian premium ini seperti ini. Nah mungkin untuk di Akadu sendiri, karena dulu kan yang konten itu saya ya, yang konten di TikTok gitu kan. Ketika dipegang konten kreator itu dulu saya pegang sendiri di TikTok itu, yang penting asal upload. Jadi kita fokus aja dulu ke satu platform gitu kan. Kenapa bisa rame ke Akadu ya taunya itu dari TikTok awal mula gitu kan. Baru kesini kita garap IG, YouTube sama di Facebook. Nah, dan alhamdulillah mungkin banyak orang-orang yang datang itu dari TikTok. Dan SDM kita semua, tim kebun pun laporan kerja via TikTok. Via TikTok selain menghemat memori di handphone kan, gitu kan. Ya selanjutnya bisa mempromosikan kebun gitu. Setelah kebun saya memang terbukti menghasilkan dalam waktu 4 tahun gitu kan, warga di sekitar desa Cikesal khususnya gitu kan, bisa mengikuti Akadu gitu kan. Mudah-mudahan ya Akadu bisa menjadi kebun durian premium terbaik di Indonesia, karena sejauh ini kan durian-durian premium didatangkan dari negara tetangga seperti Thailand, Vietnam atau Malaysia. Mudah-mudahan nanti Akadu bisa menjadi percontohan buat para petani di seluruh Indonesia, khususnya gitu kan petani durian di wilayah Jawa Barat. Harapan terbesar saya, setiap rumah di Kabupaten Tasikmalaya minimal punya 1 pohon durian. Karena Kemeranjen bisa kuat dengan Banyumas, dengan bawornya itu di Banyumas gitu kan. Bukan skala kebun, tapi 1 rumah punya minimal 1 pohon durian bawor gitu. Pesan dari saya untuk para petani yang baru mau mulai menanam durian, tetap semangat menanam, tetap sedekah oksigen sambil panen si raja buah.